Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala. Qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Ahbabillah wa diyufana al-izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan yang kitab Jami' as-Shaghir nomor hadis 7312. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Likulli syai'in hasadun. Bagi setiap sesuatu itu ada panennya. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, hasadun, ada masa panen. Wa hasadu ummati, panen umatku, ma baina sittin, sesuatu, maksudnya masa, baina sittin, antara 60 ila sab'in, sampai 70 tahun. Masa panen padi dulu mungkin 8 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian 4 bulan. Begitu juga jagung ada masa panen. Kata Nabi, katakan semuanya ada masa panen. Nah, umat Nabi ketika dilahirkan ke dunia juga akan dipanen, masuk kubur maksudnya. Itu antara 60 sampai 70 tahun. Pernyataan ini diperkuat dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu dari 60 sampai 70. Berarti yang usia 60 tinggal 10 tahun lagi atau kurang, karena dia antara, dan tidak ada jaminan sampai 60. Tapi rata-rata panen 60 sampai 70. Maka masyarakat Madinah di zaman tabi'in, mereka melepaskan diri dari aktivitas duniawi dari usia 40 tahun. Itu masa menyiapkan diri untuk mati. Riwayat yang lain mengatakan mafhum dari ayat awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Man yatazakkaru min ma yatazakkaru fihi man yatazakkar. Itu kata ulama 40 tahun. 40 tahun. Itu sudah masanya untuk mengingat. Sudah masanya untuk mempelajari, menghisap diri. Sudah masanya untuk kembali kepada Allah. Sudah masanya untuk memikir jalan menuju mati. Nah,
Itu salah satu penafsiran dari para ulama. Bukan berarti antum yang masih muda nggak akan mati, bisa saja duluan. Tapi kalau mati sedang belajar itu aman. Nah, mati fisabilillah, syahid akhirat. Tapi jangan sedang belajar di sini. Nah, misalnya sedang liburan di rumah, tapi masih niat belajar, masih mutola'ah, masih murojaah, kan aman. Di sini mengkhawatirkan juga. Misalnya di kamar satu, nggak ada yang berani tidur situ. Akhirnya kawan-kawan semangat tahajud. Kenapa? Kebayang kawan yang meninggal 2 hari yang lalu, menjadikan masalah. Khair. Jadi mati itu perkara pasti. Yang perlu dipikirkan hari ini, mau mati dalam kondisi bagaimana? Oh, saya nggak mau, pasti mati. Oh, saya mau lari, lari saja kemana mau lari. Walau kuntum fi buruji musyayyada, walaupun dalam benteng yang kokoh sekalipun, dia tidak akan bisa dielakkan. Nah, kalau perkara itu pasti, maka perlu kita siapkan dalam kondisi bagaimana yang kita inginkan. Antum pilih, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berdoa untuk mati syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin rasanya mati syahid di kota Nabi, pada ada pusat Islam. Allah kabulkan. Allah kirimkan seorang majusi yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab dalam salatnya. Sayyidina Khalid bin Walid mau mati syahid di jalan Allah, sehingga setiap kali mau berperang pengen mati. Akhirnya karena beliau sudah digelar oleh Nabi Saifullah, sangat tidak terhormat kalau Saifullah itu mati di medan perang. Akhirnya beliau mati di tempat tidur dan tetap dapat pahala syahid karena niat. Nah, sejauh mana penting memikirkan hidup, jauh lebih penting memikirkan mati. Pengen mati bagaimana? Hah? Pengen mati bagaimana? Allahumma tawaffana fi sabilik wa fi madinati rasulik. Nah, ghaira maftunin. Mati maftunin bahaya. Mati di jalan Allah di kota Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa. Jangan pikir bagaimana mau lari dari mati. Jangan berpikir bagaimana tidak akan mati, karena tidak akan mungkin. Nah, sekarang berpikir mau mati bagaimana. Jadi dipikirkan mau mati bagaimana. Maka Nabi bersabda, matan nasu ala ma ya'ishu. Manusia meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Nabi berpesan, matilah kamu dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada kita untuk menghadapi mati. La yatamutanna la tamutunna la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Kata Nabi, jangan sekali-kali mati salah seorang kalian kecuali dia telah husnuzan dengan Allah. Berarti perlu kita berarti husnuzan dengan Allah. Bagaimana husnuzan dengan Allah? Apapun yang Allah berikan, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat,
di kota, di desa, harus berhusnuzan. Allah menginginkan kebaikan dalam diri saya. Tapi ketika seseorang tidak terima takdir dalam kehidupannya, berarti dia belum husnuzan. Pada saat itu dia tidak baik mati. Mati, kata Nabi, harus dalam kondisi husnuzan. Husnuzan akan ada pada diri seseorang kalau dia menyikapi semua takdir dalam hidupnya. Itulah sebuah kebaikan yang Allah kehendaki, dengan keyakinan wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah tahu, kita tidak tahu. Azan insyaallah. Talikan hadis 2313, 7313. Hadis sahih riwayat pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in hilyah." Bagi setiap sesuatu itu ada sepasang pakaian. Satu makna yang lain perhiasan. Hilyah ada dua makna. Seperangkat kain dari ujung kaki sampai ujung rambut, atau perhiasan. Setiap sesuatu itu ada perhiasannya. Hiasan dinding, hiasan mobil, hiasan meja, hiasan lemari, macam-macam dihias lemari. Nah, hilyatul Quran, hiasan Quran itu adalah sautul hasan, suara yang merdu. Hilyatul Quran, hiasan Quran itu adalah sautul hasan, suara yang bagus. Maka bersyukur kepada Allah kalau di antara antum punya suara yang bagus, yang gunakan untuk berdangdut, tapi untuk baca Quran. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menyimak, mendengarkan, lebih fokus, melebihi daripada seseorang yang membaca Quran dengan suara yang bagus. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suara-suaramu. Likulli syai'in zakah, bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya. Bagi setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-saumu, zakat badan adalah puasa. Zakat menurut lughah maknanya pembersih. Harta yang dikeluarkan zakat akan bersih. Badan yang melakukan puasa akan bersih. Sehingga sebagian ahli kesehatan membuat terapi pengobatan dengan tidak makan. Sebetulnya Islam mewajibkan sebulan dalam 1 tahun, 3 hari setiap bulan, penekanan sunnah tiap bulannya. Ini adalah zakat, artinya pembersih jasad, pembersih badan. Likulli syai'in zakah, bagi setiap sesuatu ada zakat. Wa zakatud dar, zakat rumah adalah baitud diyafah, kamar tamu. Bagi setiap sesuatu ada zakat. Wa zakatud dar, zakat rumah adalah baitud diyafah, kamar tamu. Disunahkan
orang yang punya kemampuan membuat rumah, ada kamar tamu. Nah, kamar tamu yang bagus itu aksesnya dari halaman, bukan dari dalam rumah. Aksesnya dari halaman. Maka ketika keluarga suami datang yang dia tidak mahram dengan istri, maka suami pergi kerja nggak ada masalah. Saudara suami datang, adik suami datang, dia tinggal berkunjung ke rumah saudaranya. Istri yang tinggal di rumah nggak ada masalah, karena ada kamar tamu yang aksesnya dari halaman. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekiranya keluarga istri yang datang, yang perempuan, yang nggak mahram dengan suami, dia aman tinggal di kamar. Suami kalau masuk rumah juga aman, karena Nabi bersabda, keluarga suami atau istri itu adalah kebinasaan, itu adalah kematian. Artinya setan akan lebih mudah memasuki mereka dikarenakan dianggap aman dari pandangan masyarakat sekitar. Apalagi ketika orang tidak mengenal hukum mahramiyah. Suami biasa saja bonceng adik istrinya. Orang bilang tuh siapa yang dibawa? Itu adik istrinya. Oh, adik istrinya. Jadi masyarakat menganggap itu sebuah perkara biasa. Nah, karena aman daripada was-was dari pandangan masyarakat, setan membuat mereka itu aman dari pantauan, sehingga terjadilah kematian. Zina akhirnya dirajam hukum mati. Nabi bersabda, keluarga suami atau istri adalah mati. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, nggak ada masalah. Nah, ketika rumah yang disiapkan ada kamar tamunya, berarti rumah itu sudah dibayarkan zakatnya. Setiap yang dibayarkan zakatnya, berarti dia mendapatkan jaminan keamanan. Nabi bersabda, zakat tidak akan pernah membuat harta menjadi aman kalau tidak dikeluarkan. Disebabkan usaha itu bangkrut dan hancur karena ada zakat di dalam yang tidak dikeluarkan. Kalau zakatnya dikeluarkan, hartanya aman karena bersih. Allah tidak akan pernah menimpakan musibah, bencana kepada harta yang bersih. Nah, rumah begitu juga. Maka dari hadis ini ada dua arahan yang telah kita baca tentang rumah. Satu, musolatul bait atau masjidul bait, ruangan khusus untuk ibadah. Yang kedua, ruangan kamar untuk tamu. Likulli syai'in sinam, bagi setiap sesuatu ada puncaknya. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, sinamun, ada puncaknya. Wa inna sinamal Qur'an, sesungguhnya puncak Quran adalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya puncak Quran adalah surah Al-Baqarah. Wa fiha, di dalam surah Al-Baqarah, ayatun, ada satu ayat. Hiya, yang dianya ayat, sayyidatu ayil Quran. Ayil jamak ayatun. Dianya satu ayat adalah penghulu seluruh ayat Al-Quran. Dianya satu ayat, sayyidatu, penghulu ayil Quran, seluruh ayat Quran, yaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat kursi disebut ayat kursi karena di dalamnya ada penyebutan kalimat kursi.
Setinggi apapun gunung pasti ada puncaknya, ada ujungnya. Bangunan yang tinggi juga ada ujungnya. Bangunan yang rendah juga ada ujungnya. Puncak dan bukit juga ada ujungnya. Bahkan tumpukan pasir juga ada puncaknya. Begitu juga puncak Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Nah, maka kalau ngafal itu dari surah Al-Baqarah bagus. Jadi aman turun ke bawah. Nah, karena dia udah naik ke puncaknya, tinggal turun lagi ke bawah. Yang susah itu kan ngafal surah Al-Baqarahnya. Tapi yang susah naik ke puncak ya hafal juz 30 dulu. Latihan naik bukit dulu. Nanti baru pindah surah Al-Baqarah. Yang paling menakutkan ayatul dain. Nah, itu paling takut santri hafiz. Satu ayat satu halaman. Ini mau mana mustorannya? Nah, dalam surah Al-Baqarah ada penghulu ayat. Penghulu seluruh ayat dalam Al-Quran yaitu ayat kursi yang Nabi bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga melainkan mati. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Kalau mati pasti masuk surga. Ini fadilah ayat kursi. Setiap selesai solat wajib, terburu-buru pun tetap baca di jalan. Takut ditinggalin mobil, solat langsung baca di jalan. Jangan sampai tidak dibaca. Jaminannya surga. Likulli syai'in safwah. Bagi setiap sesuatu itu ada intinya, ada intisarinya. Bagi setiap sesuatu ada intisarinya. Ada titik yang paling bagus, ada titik yang paling bersih. Wasafwatus salat, dan inti dari salat itu adalah takbiratul ula, takbir pertama. Itu inti dari salat. Pertama, kalau takbirnya salah baca huruf, batal salat semuanya. Kalau penambahan huruf, batal salat. Pengurangan huruf, batal sholat. Ada jedah antara Allah dan takbir, batal juga sholat. Allahu Akbar. Sah takbirnya? Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak sah. Nah, ada penambahan huruf waw. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Enggak sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah enggak? Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Sah? Enggak sah. Tinggal alifnya. Allahu Akbar. Kayak sah, tapi enggak sah, batal. Huruf A-nya tinggal. Nah, Allahu Akbar. Panjang hu-nya menambah waw. Panjang bar-nya ketambah alif. Enggak jelas hamzahnya, hilang satu huruf. Semuanya itu menyebab salat batal. Atau antum yang takbiratul ihram ketika imam sudah salam,
itu batal salatnya. Imam dah salam kiri kanan, dia takbir, dia Allah Akbar, duduk ke bawah, enggak sah. Ada yang tertangkap CCTV salatnya kayak gitu, enggak sah. Jadi kalau imam sudah salam, tidak boleh lagi ikut berjamaah. Kalau antum ikut takbir dan duduk ke bawah, berarti batal. Ikut saja jamaah kedua dan terima dendanya. Selesai. Jadi takbir itu inti pada sholat, sehingga perlu konsentrasi yang jelas, dan perlu menurut mazhab Syafi'iyah menghadirkan niat. 4 yang perlu dihadirkan: 1, aku sholat; 2, fardu; 3, zuhur atau asar; 4, makmum. Harus ada antara a dan bar. Allahu Akbar. Dalam hati, aku sholat fardu, zuhur, makmum. Nah, ketika antum datang, imam sudah rukuk, lalu takbir Allahu Akbar, ke bawah terbawa ke bawah takbirnya, batal juga. Dari takbiratul ihram harus lurus, Allahu Akbar, baru turun. Nggak boleh ke bawah barnya dalam pergerakan turun, itu menyebabkan sholat batal. Nah, itu yang dikatakan inti. Tapi kalau ada kesalahan dalam Al-Fatihah, ada toleransi, misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal salatnya? Enggak batal. Dia baca na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, budi, batal salatnya? Enggak batal. Cuma kalau sengaja dibaca haram. Kalau enggak sengaja enggak batal. Enggak hafal dia subhanal azim ya bihamdi, ya sudah rukuk saja. Enggak hafal dia Al-Fatihah karena baru masuk Islam, baca 7 ayat yang kamu hafal. Tidak hafal dia 7 ayat, baca 7 zikir yang kamu hafal. Tidak hafal 7 zikir, diam selama orang baca Al-Fatihah, bisa. Tapi kalau sholat nggak hafal takbiratul ihram, nggak bisa. Saya mau sholat nggak hafal takbiratul ihram, tuh harus hafalin dulu takbiratul ihram. Nah, itu adalah sofwatis sholat, takbiratul ula. Likulli syai'in tariqun, bagi setiap sesuatu itu ada jalannya. Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, tariqun, itu ada jalannya. Apapun, sesulit apapun, pasti ada jalannya. Orang bikin saung di mana, pasti ada jalan ke situ. Wa tariqul jannah al-ilmu. Jalan ke surga adalah ilmu. Jalan ke surga adalah ilmu. Kenapa jalan ke surga adalah ilmu? Karena untuk masuk surga dengan amal, untuk sahnya amal dengan ilmu. Kadangkala ada seseorang melakukan suatu amal karena tidak didasari ilmu pengetahuan yang cukup dengan amal tersebut, amalnya batal. Karena tidak ada ilmu dalam amal tersebut, malah gak jadi amal. Nabi bersabda, kam min qari'il Qur'an al-Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Quran, Quran mengutuknya. Kam min sha'imin laisa lahu illa ju' wal atas. Banyak orang puasa cuma dapat haus dan lapar. Kam min qa'imin laisa lahu illa ta'ab was sahar, atau kama qala.
Banyak orang solat malam kemudian cuma dapat begadang sama capek. Itu kenapa semuanya Nabi sabdakan demikian? Karena dia lakukan bukan berdasarkan apa yang Nabi contohkan. Bahkan sahabat yang pengen solat sepanjang malam, Nabi tegur. Ada sahabat yang beriktikad untuk tidak kawin, Nabi tegur. Ada sahabat yang pengen semangat mau puasa setiap hari, Nabi larang. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, Nabi larang. Ketika Nabi masuk masjid, ada tali terbentang antara tiang dan tiang, itu adalah milik Sayyidatina Zainab untuk solat dalam keadaan mengantuk pun akan dipaksakan solat. Bagaimana mujahadah dalam amalnya itu? Nabi larang. Nabi larang. Lepaskan, tidur. Berarti bukan standar ibadah yang diterima itu bukan mujahadah standarnya. Bukan mujahadah. Oh, asal mujahadah berarti ada amal di situ, bukan. Ingat surah Al-Ghasyiyah? Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashiyah, amilatun nasibah. Amal yang buat capek. Tasla naran hamiyah, tapi sampai juga ke neraka. Oh, mujahadah dikitlah. Mujahadah bukan standar dalam amal. Memang iya, menjahadah fina lanadian subulana. Tapi mujahadah yang ikut arahan agama. Mujahadah yang ikut ilmu dan panduan sunnah Nabi SAW. Kalau enggak mungkin Nabi larang sahabat yang mau khatam Quran tiap hari, baguslah Nabi mujahadah. Tidak mungkin Nabi larang sahabat yang pengen puasa setiap hari. Nabi sarankan 3 hari setiap bulan saja. Ya Rasulullah, saya pengen bisa mampu lebih pada itu. Oh, kalau begitu Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya mau lebih lagi daripada itu. Kalau begitu puasa Nabi Daud. Ya Rasulullah, saya mau tiap hari. Nabi katakan tidak ada puasa yang lebih baik pada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu lebih baik. Padahal mujahadah adalah setiap hari puasa dahar. Ada yang membanggakan, saya sudah 3 tahun puasa dahar. Tak apa dibanggakan? Enggak ada kebaikan di dalamnya. Kebaikan Nabi katakan khairus siyam siyamu Daud. Kamu mencari yang terbaik atau mujahadahnya? Kalau mujahadahnya ya puasa setiap hari, solat sepanjang malam, kemudian khatam Quran setiap hari. Sebulan mati dia. Amilatun nasibah. Akhirnya tasla naran hamiyah. Begitu juga satu orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak. Ketika Fathul Makkah, beliau sakit. Ya Rasulullah, saya punya harta yang banyak. Saya punya 1 putri. Apakah boleh saya wakafkan, saya wasiatkan semua harta saya? Nabi katakan tidak boleh. Setengahnya wahai Nabi, tidak boleh. Sepertiganya wahai Rasul, sepertiga boleh. Itu pun dah banyak. Nah, mau nyumbang seluruh harta pun tidak boleh kalau dah mau mati. Maka kalau orang dia mau wasiatkan semua hartanya, wasiatnya tidak sah. Apakah itu tidak mujahadah? Mujahadah. Tapi Nabi katakan tidak boleh, yang boleh cuma sepertiga. Itu pun sudah banyak. Nah, berarti perlu dengan ilmu. Semangat dia solat duha 12 rakaat setiap hari, mujahadah. Tapi yang Nabi katakan yang terbaik bukan 12, 8. Nah, 8 yang terbaik. Kenapa enggak 12? Kan lebih mujahadah. Bukan mujahadah yang sesuai dengan sunnah. Berarti menempatkan amal sesuai dengan sunnah, di sanalah besar nilai pahalanya. Oke. Melakukan haji berjalan kaki dengan berkendaraan, mana yang lebih baik?
berkendaraan. Mana lebih mujahadah? Jalan kaki. Kenapa berkendaraan lebih baik? Ittiba dengan sunnah. Ittiba dengan sunnah Nabi SAW. Khair. Jadi setiap sesuatu ada jalan, dan jalan ke surga adalah ilmu agama. Likulli syai'in arus. Setiap sesuatu itu ada pengantennya. Nah, setiap sesuatu ada pengantennya. Tuh lihat kucing itu juga ada pengantennya. Ayam juga, kambing juga, sapi juga, capung juga, cacing juga. Wa arusul Quran Ar-Rahman. Pengantin Quran itu adalah surah Ar-Rahman. Itu kayaknya alasannya itu. Nah, banyak yang kawin baca surah Ar-Rahman. Jadi maharnya adalah seperangkat alat solat dan membacakan surah Ar-Rahman. Kok terjadi demikian? Ternyata dia baca hadis ini. Karena dia pengantin, dibaca juga pengantin Quran. Oh, berarti sebelum akad nikah bagusnya baca surah Ar-Rahman, bukan surah An-Nisa, tapi surah Ar-Rahman. Yang mau kawin hafal dulu surah Ar-Rahman. Likulli syai'in ma'din. Bagi setiap sesuatu itu ada sumbernya. Bagi setiap sesuatu itu ada sumber. Ada tambangnya. Tambang emas, tambang batu bara, tambang pasir, tambang batu, tambang apa lagi? Setiap sesuatu itu pasti ada sumbernya. Wa ma'dinut taqwa, sementara sumber takwa itu adalah qulubul arifin, hati orang-orang yang arif. Ini bukan arif bijaksana, tapi arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah. Itu adalah sumber takwa. Maksudnya, untuk melahirkan takwa dalam hati tidak terlepas daripada meningkatkan ma'rifah kepada Allah. Seseorang tidak sampai pada tahap ma'rifah kecuali bin nazar. Nah, seseorang tidak akan bisa bin nazar kecuali membaca kitab tauhid. Jadi wajib belajar kitab tauhid. Putra, antum yakin Allah ada? Hah? Gak yakin? Wah, ya. Yakin? Apa buktinya? Apa buktinya? Nah, itu belum ma'rifah, itu baru ikut-ikutan. Rizki, Habib, antum yakin Allah itu Esa? Buktinya? Tanda Allah itu satu apa? Berdiri sendiri, Esa apa? Nah, itu menurut Imam Sanusi, kalau meninggal belum sah imannya. Jadi wajib belajar akidah 50, sehingga apapun problemnya, apapun doktrinnya,
dia tidak akan pernah tergeser daripada akidahnya karena dia arif billah. Memang betul-betul kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah ketika dia melihat bukti yang ada di alam semesta. Ketika dikatakan seseorang kenal dengan seseorang yang lain, dia akan bisa memberikan data lengkap tentang orang tersebut. Apri, antum kenal dengan Zahran? Saudara. 4. Dia nomor berapa? Mana adiknya? Antum bisa mengatakan dengan buktinya. Nah sekarang Allah tuh ada enggak? Mana buktinya? Allah mau mendengar. Mana buktinya? Itu yang disebut dengan ma'rifah. Jadi dia tidak ragu karena dia mengenal, betul-betul kenal, dan dia bisa buktikan. Nah ini yang disebut dengan ilmu akidah. Maka hati-hati yang sudah belajar ilmu akidah, yakin dengan akidah, maka hatinya arif billah. Di sanalah muncul sifat takwa. Orang yang ragu-ragu dengan keberadaan Allah, dia tidak akan takut dengan perintah dengan Allah. Orang yang ragu dengan Allah Maha Tahu, dia tidak akan takut melanggar perintah Allah. Mungkin Allah nggak tahu. Tapi orang yang kenal betul dengan Allah, dia akan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sabdakan, sumber takwa itu adalah hati orang-orang yang arif billah. Seseorang tidak akan arif dengan Allah melainkan dengan akidah 50. Bukan akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu akidah menyesatkan. Nah, itu akidah sesat ciptaan Wahabi dan Salafi. Kalau materi itu khusus waktunya. Likulli syai'in miftah. Bagi setiap sesuatu ada anak kuncinya. Bagi setiap sesuatu ada anak kuncinya. Wa miftahus samawat, anak kunci langit adalah la ilaha illallah. Ketika dibaca la ilaha illallah, terbuka 7 pintu langit dan tembus ke arasy. Bergetarlah tiang arasy. Lalu Allah katakan, diam wahai tiang. Apa kata tiang? Kaifa askunu walam taghfira man qala. Bagaimana saya mau diam sementara engkau belum mengampuni dosa orang membacanya. Maka ketika orang itu baca, maka ketika Allah mengampuni dosa daripada sang pembaca la ilaha illallah, maka tiang aras pun diam. Itu anak kunci langit. Dia kalau dibaca langsung menembus ke arasy, enggak terhalang oleh pintu langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Bergoyang tiang arasy dan tidak akan berhenti sebelum membaca, sebelum Allah mengampuni sang pembacanya. Maka dalam ilmu tariqah khusus Satari, ke arah zikir tertentu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kemarin tafakur sudah belajar dalam kitab apa? Syarqawi Hudhudi, bahwasanya 50 akidah
akidah 50 itu bisa kembali kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 9 sifat para anbiya kembali kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. 41 akidah kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Sedikit kita sampaikan perkataan daripada pengarang kitab Syarqawi Hudhudi. Ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha, tiada Tuhan, ada 2 makna. Ada 2 makna dari kalimat la ilaha. Pertama, tidak ada zat yang bisa berdiri sendiri kecuali Allah. Tidak ada zat yang bisa berdiri tanpa perlu kepada yang lain kecuali hanya Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, tidak ada zat yang perlu kepadanya oleh setiap sesuatu kecuali Allah. Maka ketika antum baca la ilaha illallah, maka di dalam hati tidak ada zat yang perlu kepadanya kecuali Allah. Maaf, tidak ada zat yang perlu kepadanya segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada zat yang berdiri sendiri sehingga tidak perlu kepada yang lain kecuali hanya Allah. Itu yang dimasukkan dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, terlalu panjang sekali. Okeylah. Tidak ada zat yang berdiri sendiri kecuali Allah. Tidak ada zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk kecuali Allah. 100 kali. Nah, setiap hari. Maka mulailah hatinya akan bersinar. Karena Nabi bersabda, setiap sesuatu itu berkarat, termasuk hati. Dan pembersih karat hati adalah la ilaha illallah. Tapi harus yang zikir dengan menghadirkan maknanya, bukan goyang kepalanya saja. Goyang kepalanya enggak seirama dengan makna la ilaha illallah, maju mundur. Nah, la ilaha illallah bukan maju mundur. Ketika baca la ilaha, tarik ke kanan, itu mencabut dalam hati segala sifat dari ketergantungan kepada Allah. Kemudian ketika baca illallah, itu goyangnya ke kiri, matanya ke hati, menancapkan kalimat Allah. Dia bukan asal goyang itu aja. Nah, orang zikirnya gini-gini, ada gini. Nah, lihat Fajar kalau goyang zikirnya. Kan ini zikir, gini-gini. Ada zikir atas bawah. Nah, likulli syai' miftah. Bagi setiap sesuatu ada anak kunci. Wa miftahul jannah, anak kunci sorga adalah hubbul masakin wal fuqara, mencintai orang miskin dan mencintai orang fakir. Likulli syai'in miftah, bagi setiap sesuatu ada anak kuncinya. Anak kunci sorga adalah mencintai orang miskin dan mencintai orang fakir. Kok bisa? Hah? Kenapa bisa? Karena mereka adalah kumpulan yang dicari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ketika orang-orang mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, justru fuqara dan masakin Nabi akan mencarinya. Mana fuqara wal masakin, Nabi akan bergabung di sana. Bahkan di dunia Nabi sudah doakan, Allahumma surni ma'az zumara'il masakin. Ya Allah, kumpulkan aku di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Berarti di mana ada orang miskin, di sana ada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip yang muslim, yang beriman. Yang beriman. Mungkin pada hari ini mereka tidak merasa atau beranggapan tidak memerlukan kepada fuqara dan masakin, karena fuqara dan masakin adalah karyawannya, bawahannya, orang yang dipekerjakannya, orang yang bergantung kepada keuangannya. Tapi di akhirat kelak mereka akan mencari fuqara wal masakin untuk mendapatkan syafaat. Jadi Nabi bersabda, bagi setiap satu ada anak kunci surga adalah hubbul masakin wal fuqara. Itu mafhum pertama. Mafhum kedua yang bisa diambil dalam hadis ini, mencintai fuqara dan masakin. Nabi sabdakan, duduklah kamu bersama fuqara dan masakin, makanlah kamu bersama fuqara dan masakin. Apa kesan bagi seseorang yang duduk bersama fuqara dan masakin, yang makan bersama fuqara dan masakin? Akan lahir kesan syukur dalam hatinya, akan lahir kesan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk bersama orang miskin lalu bercerita tentang kesulitan ekonomi. Orang yang punya kemampuan mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau dia duduk bersama orang kaya bercerita tentang bisnis, dia akan berpikir bagaimana bisnisnya lebih maju daripada kawannya. Tapi ketika dia duduk bersama fuqara dan masakin yang berbicara tentang kesulitan hidup, dia akan bersyukur atas nikmat yang telah dia terima. Ketika dia makan bersama orang-orang kaya, melihat makanan yang dibuang-buang, makan sedikit disisai dan sebagainya, dia akan merasa akan ikut dengan gaya hidup yang sama. Tapi ketika dia duduk makan bersama fuqara dan masakin, dia akan bisa ambil iktibar. Oh, ini goreng ubi saja habis, apalagi sama santai. Nah, jangankan goreng ubinya, itu tepung-tepungnya itu ludes, nah, habis. Sehingga dia bersyukur, Masya Allah. Nah, saya gorengan makan sepotongnya sebuang. Ini mereka dengan tepung-tepungnya, minyak-minyaknya, innalillah. Sampai-sampai kucing nggak dapat kebagian, tulang-tulangnya juga habis. Ini akan menunjukkan rasa syukur dan nikmat Allah. Sehingga Nabi pesankan, duduklah bersama fuqara dan masakin, kamu akan merasa bersyukur atas nikmat Allah, dan syukur adalah kunci untuk masuk surga. Likulli abdin situn, bagi setiap hamba itu ada sebutan. Setiap hamba ada sebutan, ada nama yang dia tersohor dari nama tersebut. Fa in kana salihan, jika adalah sebutan itu bagus. Fa in kana salihan, jika adalah sebutan itu bagus, wudi'a fil ard, niscaya diletakkan di bumi, sehingga tersebar dengan sebutan yang baik.
Wa in kana musian, jika ada ia, karena kembali kepada abdi. Fa in kana salihan, jika ada ia hamba itu baik, bagus, niscaya akan diletakkan di muka bumi. Wa in kana musian, jika ada ia hamba itu jahat, niscaya diletakkan juga di bumi. Wudi'a fil ard, diletakkan di bumi. Sehingga pepatah Arab katakan, jika kamu ingin terkenal, kencing di sumur Zam-Zam. Nah, kencingin sumur Zam-Zam. Terkenal juga, tapi dengan sebutan yang tidak baik. Mau baik atau enggak baik, itu akan dibumikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang baik terkenal dengan kebaikannya, orang jahat terkenal dengan kejahatannya. Sampai hari ini masih diceritakan kejahatan Fir'aun, Namrud, bahkan kejahatan umat akhir zaman yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Kalau masih ada penyambung ceritanya, tetap diceritakan. Walaupun itu maling kundang, cuman cerita dongeng, tapi itu cukup sebagai bukti untuk diceritakan selalu. Itu namanya sid. Nah, sebutan. Mau baik, mau jelek, sebutan itu akan membumi. Tinggal kita pilih, mau dikenang dengan kebaikan atau dikenang dengan kejahatan. Saya dulu punya kawan, Masya Allah, parah sekali. Nah, itu ada ceritanya begitu. Saya dulu punya kawan, bagus sekali. Dua saja. Solihan wudi'a fil, musian wudi'a fil ard. Yang baik dibumikan Allah, yang jelek juga dibumikan Allah. Kalaupun hantum hari ini dengan kebaikan tidak dikenang di muka bumi, tapi mungkin Allah jaga, nah, akan dikenang setelah kematiannya. Banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang berjasa yang jasanya disebut setelah dia meninggal dunia, untuk Allah jaga keikhlasan. Yang jelas, setiap sesuatu itu pasti ada sebutannya. Likulli shaimin dakwah, bagi setiap orang yang puasa, dakwatun mustajabah, ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda iftarihi, ketika berbukanya orang puasa. U'tiyaha fid dunya, baik diberikan akan dia orang puasa. U'tiya, naik fa'ilnya huwa, diberikan akan ia orang puasa hanya doa, maksudnya dikabulkan. Fid dunya, di dunia ini. Au zukhira lahu fil akhirah, atau disimpan untuknya di akhirat. Yang pasti, setiap orang puasa ketika berbuka pasti doa dikabul oleh Allah. Baik dikabulkan menjadi kenyataan di dunia, atau tidak dikabulkan tapi disimpan di akhirat kelak. Nabi mengkhabarkan, kalaulah manusia pulang ke akhirat dan dia melihat bagaimana pahala yang diberikan kepada doa yang tidak terkabul, maka setiap orang yang terkabul doanya berharap kalaulah doa itu tidak terkabul. Nah, pulang nanti ke akhirat, kita kan doa setiap hari, doa macam-macam doanya. Nah, ada doa karangan sendiri. Nah, ada doa maksurat. Yang penting asal doa kebaikan.
Nyata nggak nyata, terbukti atau tidak, kalau di akhirat nanti dinampakkan, ini nih yang kamu minta setiap 5 waktu yang tidak dikabulkan oleh Allah, Allah kasih sebuah ganjaran, maka dia berharap saat itu, kalau seandainya seluruh doa saya ditolak Allah dulu di dunia, tidak dikabulkan sama sekali, sungguh akan lebih enak. Berarti kita tidak berpikir dalam doa itu sudah dikabulkan atau belum. Gak usah mikir doa saya dikabulkan atau belum. Doa saja, dikabulkan atau tidak, pasti dikabulkan. Hanya saja ada yang dikabulkan di dunia, ada yang disimpan untuk di akhirat kelak. Terima kasih kepada kawan-kawan yang doanya panjang. Nah, itu banyak nanti di akhirat kelak balasannya. Tentu bagi orang yang mau dengan doa itu. Yang nggak mau nggak dapat dia. Lama kali itu dia nggak dapat. Ada yang nggak mau angkat tangan kayak Wahabi, itu nggak dapat juga dia. Antum juga malas angkat tangan, pas doa gini tidur, nggak dapat. Maka ketika kawan baca doa, antum iringi dalam hati. Ketika kawan baca doa, diiringi dalam hati. Doa itu bukan dihafal sebetulnya, tapi diikuti dalam hati. Nanti akan hafal sendiri. Setelah hafal doanya, baru belajar zuk dari doa, makna dari doa itu sendiri. Hadirkan makna doa. Biarin hari ini hafal dulu lafaznya, tapi satu saat hadirkan makna dari doa itu. Nah, Robbana Mamam. Ini Robbana atina fid dunya Robbana. Nah, itu aja nggak lulus. Bagaimana mau hadirkan makna doa? Khair. Bukti doa yang dikabulkan oleh Allah, satu, dia tidak merasa lama dengan doa. Ini salah satu ciri-ciri doa yang dikabulkan. Dia tidak terasa lama dengan doa. Dia sendiri nggak merasa lama. Tapi kalau ada dalam hati hasrat, ya sudahlah, cukup segini saja. Jadi doa yang dikabulkan itu dia hanyut dalam doanya. Dia doa gini, orang melihat, oh lama kali dia doa. Padahal dia merasa belum berapa lama. Itu baru doa sebenarnya. Kalau kita hari ini baru belajar doa. Nah, belajar itu pun akan dapatkan pahala di akhirat kelak. Likulli ghadirin liwa'un yu'rafu bi yaumal qiyamah. Bagi setiap penipu, ada bendera yu'rafu bih, yang dia akan dikenali dengan bendera tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana hari ini kita mengenal kelompok dengan benderanya, maka di akhirat kelak penipu akan dikenal dengan benderanya. Di mana dibawa benderanya di akhirat? Dijelaskan hadis berikut, likulli ghadirin liwa'un inda istihi yaumal qiyamah. Bagi setiap penipu ada bendera di ekornya pada hari kiamat. Nah, bukan di tangan benderanya, di ekor. Katakanlah kayak monyet tuh, kera ekornya panjang, ketika diberdirikan di situ diikat benderanya. Jadi bukan bendera simbol daripada kebanggaan. Terakhir, likulli qarni min ummati sabikun. Bagi setiap kurun, qarnin itu 100 tahun. Bagi setiap qarnin, setiap generasi, setiap 100 tahun dari umatku,
itu ada sabikun, orang-orang terdepan. Orang-orang terdepan. Menurut penafsiran daripada siapa di sini? Abdul Rauf Al-Mubarakafuri, sabikun itu ditafsirkan sufiyah, sibakul umam. Orang-orang sufi adalah orang-orang terdepan di kalangan umat. Ini pensyarah kitab Jami' Shaghir, Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, mengatakan setiap generasi yang terdepan itu adalah ulama sufi. Wahabi anti sufi. Kenapa sufi dikatakan generasi terdepan? Karena mereka sibuk dengan diri sendiri. Dia sibuk dengan hati. Dia sibuk dengan hatinya. Dan dia sibuk dengan Sang Penciptanya. Dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi sufi, fuqaha juga, ahli hadis juga. Tapi dalam waktu yang sama Imam Nawawi sufi. Beliau mengarang Al-Azkar. Imam Ghazali sufi, ahli fikih juga. Itu termasuk imam dalam ulama terdepan dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Dalam kitab Basit dan Wasit beliau. Dan beliau dalam waktu yang sama sufi. Dengan kitab Ihya Ulumuddin. Itu juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala alul hadis ahli fikih. Imam Malik dengan kewaraannya itu tidak pernah berdiri di pintu penguasa. Jadi sufi itu adalah identik dengan sifat wara, zuhud, hati-hati, komitmen dengan sunnah, menjaga zikir dalam setiap waktu dan keadaan. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau harus menggigit lidah ketika masuk WC. Kalau enggak, lidahnya akan bergetar dengan zikir. Kalau beliau meludah, air liurnya tidak dihinggapi lalat, karena bening seperti air biasa, karena terlalu sedikit yang dimakan. Beliau pernah mengatakan, saya merasa malu kepada Allah karena ke WC 1 kali dalam 3 hari. Ke WC-nya 1 kali dalam 3 hari. Itu beliau merasa malu. Kita dibalik, 3 kali dalam 1 hari. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kalau ziarah kepada orang sakit, kalau menjenguk orang sakit, beliau beri motivasi orang tersebut untuk sabar. Beliau berdiri, orang sakitnya sembuh. Jadi yang dikatakan tidak sufi. Maka orang-orang yang kurang apa yang anti dengan sufi, mengatakan sufi itu sesat. Jangan lihat oknum sufi. Nah, kalau oknumnya bisa saja. Nah, sufi tapi pakai baju merah putih misalnya. Nah, sufi salaman sama ibu-ibu, itu bukan sufi namanya. Khair, insyaallah mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Silakan.
Prabu Mik sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mau bertanya terkait kalau misalnya ada lembaga melakukan donasi pada satu pihak dengan tujuan untuk memberikan penyembuhan terhadap orang yang ingin diberikan donasi, ternyata orang yang menerima donasi itu tidak menggunakan sesuai yang diinginkan. Artinya dia menggunakan donasi itu untuk hal lain, bukan untuk kegiatan dia berobat. Apakah boleh kita mengambil donasi itu kembali dan bagaimana hukumnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Pertama, donasi itu diminta. Siapa yang meminta awak? Apakah itu dari orang yang sakit atau dari sebuah kelompok yang mengumpulkannya? Siapa? Orang sakit yang meminta, tolong saya perlu uang untuk berobat sekian. Kemudian setelah kita kumpulkan, diberikan, ternyata tidak dipergunakan. Atau sebaliknya, misalnya ada satu kelompok mengumpulkan uang untuk perobatan, kemudian ternyata ada sepulan sakit, lalu diberikan kepadanya dan dia tidak menggunakan pada yang semestinya. Yang mana? Yang pertama, yang kedua? Hah? Yang kedua. Nah, yang kedua, kita membuat sebuah organisasi penanganan orang-orang sakit. Nah, di satu kelurahan atau satu komplek atau kabupaten, sesuai skop masing-masing, sehingga dikumpulkan dana untuk orang-orang sakit. Kemudian kita data, ternyata kita tahu si fulan sedang sakit. Kita berikan kepadanya ini uang daripada Yayasan Penanganan Orang Sakit, kami berikan untuk perobatan. Sementara dia tidak menggunakan untuk perobatan, digunakan untuk keperluan yang lain. Boleh diminta atau tidak? Yang jelas Nabi bersabda, tidak boleh meminta sedekah, tidak boleh mengambil lagi apa yang sudah diberikan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan seekor kuda perang kepada seseorang, kemudian seseorang tersebut tidak merawat kuda itu sebagaimana semestinya, dia sia-siakan. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya pengen belilah kuda itu lagi dari dia. Berapapun dia jual saya akan beli. Karena dia diberikan kuda, tapi tidak dia bisa merawat sebagaimana semestinya. Nabi bersabda, jangan kamu kembali kepada sedekahmu. Man ada ila sadaqatihi kaman ada ila qai'i. Orang yang mengambil kembali sedekahnya sama dengan menjilat muntahnya. Riwayat yang lain, man ada ila sadaqatihi kalbi ada ila qai'i. Orang yang kembali kepada sedekahnya sama dengan anjing yang menjilat muntahnya. Maka berdasarkan hadis itu ulama katakan haram mengambil kembali sedekah, walaupun dengan cara dibeli sekalipun, kecuali pemberian ayah kepada anak. Itu ada pengecualiannya. Kenapa tidak boleh? Itu alasan pertama. Yang kedua, dia kan tidak minta bantuan. Dan kita sudah menjalankan amanah memberikan sesuatu kepada orang sakit dengan dasar sakit. Berarti dia berhak menerima di situ.
Setelah dia terima, itu tergantung kepada dia apakah dia belikan untuk obat atau untuk keperluan yang lain. Mungkin dia jenis orang yang tidak perlu berobat, lalu kita bantu obat sehingga dibelikan untuk yang lain, atau ada keperluan yang lebih mendesak daripada obatnya. Itu yang pertama. Kecuali kalau dia yang meminta sendiri, bisa minta uang untuk berobat kepada sosial perobatan atau kepada tabungan umat untuk perobatan. Dia minta atas nama obat lalu dia gunakan bukan untuk obat, dia bersalah, dia dianggap berdosa karena mengambil sesuatu tidak digunakan pada yang semestinya. Tadi beda, kita yang memberi, ini dia meminta. Namun bagaimanapun kita yang memberi tidak wajib mengawasi sedekah sampai kepada kemana digunakan. Tidak wajib diawasi. Oh, kemarin itu si fulan minta ke badan amil zakat untuk perobatan, sampai hari ini belum saya lihat dia ke rumah sakit. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa? Karena di zaman Bani Israel ada satu orang yang bersedekah di malam hari, nyatanya pagi-pagi sama penzina, besok ulang lagi sama pencuri, besok ulang lagi sama orang kaya. Dia menganggap sedekahnya gagal karena tidak sampai pada tempatnya. Tapi dia tidak mengambil kembali, tapi dia merasa gagal. Tapi karena niat yang ikhlas, walaupun salah pada tempatnya, apa yang Allah buat? 3 orang tersebut bertaubat. Nah, mencuri enggak mencuri lagi, berzina enggak menzina lagi. Orang kaya itu sudah mulai sadar dia, sehingga dia bersedekah. Ini salah satu dasar sedekah tidak wajib kita selidiki. Dia menyumbang ke masjid sekian, pengurus masjid dia mana ya? Kemarin saya kasih uang katanya untuk loteng, lotengnya nggak ada perubahan. Nah, nggak wajib kecuali dia KPK. Nah, baru wajib dia selidiki uang negara. Dia punya tanggung jawab. Kalau uang amanah wajib dia selidiki, itu bukan sumbangan dan sedekah. Tapi kalau uang individu kita tidak wajib menyelidikinya, karena setelah kita serahkan dengan niat yang ikhlas, dikerjakan atau tidak, sampai sasaran atau tidak, kita sudah mendapatkan pahala sebagaimana yang kita niatkan, insyaallah. Tafadhal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya. Yang pertama terkait imam. Di sini seperti yang saya kutip dari Ustaz, bacaan yang tidak betul atau tidak pas mahaknya, apakah sah sholat kita sebagai makmum mengikuti imam yang begitu? Pertama. Nah, yang kedua, apa hukumnya bagi pengurus masjid atau mushola yang menggunakan infak sedekah yang dijalankan yang judulnya anak yatim ke jalur lain gitu, maksudnya misalkan ke jalur wafat. Apakah salah atau gimana itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Yang pertama, yang wajib dalam hal sholat, batalnya sholat imam akan mempengaruhi batal sholat makmum. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau imam batal sholat
gara-gara perkara yang zahir, misalnya bacaannya salah, atau auratnya terbuka, atau kakinya bernajis, atau dia menghadap bukan ke arah kiblat, yang nampak kasat mata dari pandangan makmum, maka itu akan menyebabkan batal solat makmum. Tapi apabila pelanggaran dan kesalahan itu hal-hal yang tidak terpantau oleh makmum, misal imam solat tanpa wudu. Nah, imam solat tanpa wudu, ada najis di dalam kantong imam. Selesai dia salam kiri kanan, dia raba kantongnya, mengeluarkan tasbih, keluarin bangkai cicak, nanti salatnya batal. Apakah makmum wajib mengulang? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak, karena pelanggaran kekurangan imam luar daripada jangkauan makmum. Atau selesai salat subuh dia katakan, mohon maaf jamaah, saya lupa mandi junub. Kata imam selesai salat subuh, apakah makmum wajib ulang salat subuh? Tidak wajib. Kenapa kita tidak bisa memastikan, mengesan apakah dia batal wudu atau tidak, berhadas besar atau tidak, punya najis di dalam atau tidak? Tapi kalau jelas auratnya terbuka, telapak kakinya bernajis, bacaannya salah, maka sholat kita ikut batal. Tapi makhraj yang mana yang dilanggar oleh imam yang membatalkan sholat? Hanya 5 bacaan saja. Nah, selain pada 5 bacaan tersebut, salah makhraj dia pun tidak akan batal sholat kita. 1. Takbiratul ihram. 2. Al-Fatihah. 3. Tasyahud akhir. 4. Salawat kepada Nabi SAW. 5. Salam pertama. 5 ini yang wajib makhrajnya betul, tajwidnya betul. Doa iftitahnya salah, enggak masalah. Surahnya kebalik-balik, Qul a'udzu birabbil falaq awalnya, Qul a'udzu birabbin nas ujungnya. Kalau sengaja memang haram, tapi sholat tidak akan batal kalau dia salah membaca surah. Misalnya imam membaca gini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira betul? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salah. Kenapa salah? Karena huruf A-nya hilang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau di salam, sholat kita nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena di penghujung sholat. Nah, itu biarin aja lah dia. Di pas kita dengar, kita mufaraqah langsung. Saya mufaraqah dengan imam. Lumayan aman penyelesaiannya. Tapi kalau tasawuf akhir sama sholawat, kemungkinan kita tidak bisa memastikan dia salah atau betul, karena bacaannya sir. Berarti yang paling berat ada 2, takbiratul ihram 1 sama al-fatihah. Nah, dalam al-fatihah pun kadangkala kita anggap batal, tapi nggak batal sebetulnya. Contoh, Maliki yaumiddin, batal. Maliki yaumiddin. Kita lihat bacanya ma-nya panjang, tapi dia baca pendek. Nah, dalam hal ini nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena ada qiraah yang mensahkannya, ma nggak panjang. Ihdinaz siratal mustaqim. Begini bagaimana imam nih zira? Ternyata nggak batal juga. Jadi
kadangkala yang kita anggap batal, kadang nggak batal. Nah, ini permasalahannya memang agak rumit sedikit. Cuman hanya saja selama Al-Fatihahnya menurut telinga kita wajar-wajar saja, itu sah saja. Begitu juga misalnya, Masya Allah, datang kepada satu daerah yang menurut daerah tersebut makhrajnya beda sama yang kita baca. Ini kadang-kala tidak batal. Seperti Yaman membaca qaf dengan go. Nah, itu dalam Al-Fatihah tentu nggak ada. Nah, maka ulama katakan batal sholat makmum kalau dia memastikan batal sholat imam. Tapi kalau dia tidak bisa memastikannya batal, maka dianggap sah. Al-aslu mudiyus syai' ala sihah. Itu kaidah usulnya. Yang kedua, seseorang wajib menjalankan amanah sesuai dengan yang diamanahkan. Maka kotak infak harus dibagikan sesuai dengan namanya. Ditulis fuqara masakin, tidak boleh gunakan untuk pembangunan. Ditulis untuk pembangunan, nggak boleh dibagikan pada anak yatim. Ditulis untuk Palestina, dikumpul-kumpul, ada uang 1.000 rupiah, tanggung masukin, nggak cocok, dipindahkan ke masjid, nggak boleh. Sudah uangnya 2.100.000. Ada semasukan kotak infak itu di Masjid Anu? Nggak ada. Dicari Allah, oh ternyata pengurusnya mindahin ke masjid anak yatim. Nah, kan masalah deh. Jadi kita menganggap memang, oh ini 1.000 tak apa pula, 2.100.000, 2 juta saja. 1.000 masuknya yang pernah main. Nah, kadang-kadang uang receh dari anak yatim, dari TPA, dari masjid kumpulkan satu tempat. Itu menganggap suatu perkara lumrah. Bagi Allah itu bukan lumrah. Itu walaupun 100 rupiah ada di kotak infak anak yatim, harus ke anak yatim. Gak boleh kita sebagai pengurus sambil kebijakan 100 rupiah dikumpulkan ke tempat yang lain. Karena bisa saja 100 rupiah itu adalah 10% daripada kekayaan si penyumbang. Karena nilai bukan daripada nilai nominal, tapi daripada nilai persentase. Kamu uang 5.000 rupiah di dalam kotak infak anak yatim. Karena yang lain cuma ratusan ribu, 5.000 kita pindahkan ke masjid. Sementara 5.000 ini adalah sumbangan dari orang yang punya uang 100.000. Kekayaan dia cuma 100.000, disumbangkan 5.000 rupiah, berarti dia telah menyumbangkan 1/20 dari kekayaannya. Maka 5.000-nya orang 100.000 rupiah itu sama dengan 5 jutanya orang yang punya uang 100 juta. Nah, kita menganggap nilainya cuma 5.000, kita menganggap hanya nilainya 1.000 rupiah. Allah tidak menilai dengan nominal, tapi Allah menilai dengan persentase. Kayak, jadi kita tidak bisa menilai sebuah infak dan sumbangan dengan nilai yang ada, tapi kita harus menempatkan sumbangan pada posisinya. Kalau sekiranya kita mengalihkannya, berarti telah menyalahi amanah, dan hukumnya kalau kita tahu wajib diganti. Nah, wajib diganti. Kalau kita tidak tahu, ya tidak ada masalah. Untuk hari ini, nggak tahu lah besok di akhirat dimasalahkan atau tidak. Nah, misalnya ditulis kotak infak anak yatim, jangan diberikan kepada anak yang sudah balik.
Tulisan kotak 4 di sana, anak yatim jangan diberikan kepada anak piatu. Kotak 4 bertuliskan anak yatim jangan diberikan kepada anak yatim yang sudah balik. Itu bukan anak yatim. Walaupun masyarakat mengatakan kami sudah sepakat untuk SMP itu tetap kasih dari uang anak yatim, sampai kuliah pun kami akan tetap kasih uang belanja dari anak yatim. Itu syariat kita berarti. Nah kalau begitu tulis di sana sumbangan untuk orang yang mati bapak. Nah jangan buat anak yatim, karena anak yatim itu bahasa Arab, bahasa hukum, dan Nabi sudah memberi batasannya. Yatim adalah orang yang belum balik. Kalau sudah balik bukanlah yatim. Insyaallah, masyaallah. Silakan. Mohon maaf Ustaz, apa sih terkait uang receh tadi Ustaz? Apa solusinya kira-kira? Uang receh yang banyak ini mau dikemanain? Karena kita sudah tahu lagi judulnya apa ini. Entah yatim, entah masjid, entah fakir. Jadi yang kayak receh yang 500, 1000 itu kan udah bercampur di dalam Ustaz. Jadi apa kira-kira solusinya Ustaz? Terus kalau untuk yatim tadi berarti udah salah juga kita selama ini Ustaz mengasihi anak yatim yang udah lepas balik. Jadi solusinya dihentikan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita punya kotak infak di masjid 3 kategori: masjid, yatim, TPA, kita kumpul bagi 3 uang receh tadi. Nah, setelah dibagi 3, kita gunakan yang uang sendiri. Nah, misalnya ini uang recehnya 4.750. Nah, yang 4.750 masukkan kantong, ganti dari 5.000 misalnya. Itu solusi penyelesaian karena sudah terjadi. Jadi secara, atau mau lebih bijak lagi, kita akan bisa mengukur persentase perbandingan antara sumbangan masjid, TPA, anak yatim. Lihat hasil sumbangan minggu lalu. Biasanya yang paling belakangan itu TPA. Nah, masjid kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang anak yatim. Nah, ketika kita sudah bisa menghitung berapa persentase perbedaannya, nah kita buat juga begitu. Daripada membagi uang receh tadi, itu yang paling bijak. Bukan dibagi rata, dibagi menurut perbandingan hasil sumbangan antara kotak yatim sama kotak fakir sama kotak miskin. Ini kalau kita jumpai uang receh di setiap kotak. Tapi kalau di masjid, satu masjid misalnya, biasanya uang receh ini cuma di yatim sama TPA. Itu berarti kita sudah tahu, tapi bagi 2. Tapi kalau kita menjumpai semuanya receh ada di 3 kotak tersebut, kita akan lihat berapa angka perbandingan antara hasil sumbangan masjid. Itu biasanya rutin setiap minggu itu sama saja persentase. Nah, kita bagilah ikut persentase ini dengan uang receh. Itu lebih selamat. Kemudian kalau ada kekurangan kita tambah digenapin jadi genap 5.000 atau 10.000. Anggaplah itu kafarat karena salah bagi. Yang kedua, tentang harta anak yatim yang sudah terbagi salah selama ini, bagi kita yang punya kemampuan, kita juga punya data tentang hal itu. Nah, kita jadi pengurus dari tahun berapa ke berapa, dan serasa itu ada catatannya. Pengeluaran anak yatim penerima sebulan
kita bisa mengkaji kembali berapa kira-kira dari penerima anak yatim ini yang tidak masuk kategori. Nah, yang tidak masuk kategori kita ganti dengan uang pribadi atau dengan uang pengurus secara bersama. Ini solusi yang terbaik. Kalau tidak, dan kita tidak boleh mengambil yang sudah kita berikan. Yang kemarin menerima anak yatim waktu lebaran, sebulan datang lagi ke masjid, kalian harus bayar karena kalian gak yatim, ternyata saya salah bagi. Ini tidak boleh diambil kembali. Nah, berarti kita yang salah menempatkan sesuatu, kita wajib mengganti, sama dengan tukang sembelih hewan kurban. Mensembelih saja dia lupa dia niat, oh berarti itu hewan kurban untuk dia, maka dia wajib ganti kambing untuk orang lain. Begitu juga disembelih hewan nazar, niatnya korban, oh salah, ganti lagi. Pas disembelih nggak putus uratnya, akhirnya jadi bangkai, wajib dia ganti. Itu komitmen daripada seorang pemegang amanah. Apabila ditempatkan bukan pada tempatnya, dia wajib mengganti dengan uang pribadinya. Kalau tidak sanggup, tunggu sampai kaya. Oh, saya tidak punya uang sekarang, boleh. Itu sebagai catatan hutang sampai dia mampu. Allah SWT berfirman, "Baikana lu musrati fantazir panaziratun ila misal." Kalau dia miskin tidak mampu bayar, kasih waktu sampai dia kaya, insyaallah. Alhamdulillah, cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah.